selamat siang. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya. Oke teman-teman, hari ini aku mau sharing tentang pengalaman aku mengikuti ujian skripsi online. Nah, buat kalian yang sekarang lagi sibuk ngerjain skripsi yang semester akhir, tetap semangat ya, walaupun sekarang lagi pandemi COVID-19, tetap jangan patah semangat. Ngerjain skripsinya harus tetap semangat dan semoga bisa selesai cepat ya. Nah, tanggal 17 kemarin, tepatnya 17 Juni 2020, aku juga baru selesai mengikuti ujian skripsi dan tentunya secara online ya. Nah, mungkin kalian ingin tahu gimana sih rasanya ujian skripsi online itu, sama nggak kayak offline gitu, dan persiapannya apa aja. Oke, nanti aku akan sharing ke kalian, aku akan ceritain pengalaman aku kemarin. Jangan lupa kalian subscribe dulu ya. Dan apa aja persiapan yang perlu dilakukan sebelum mengikuti ujian skripsi online, kalian tonton dulu yang ini ya. Hai, selamat malam teman-teman. Hari ini aku lagi mempersiapkan diri untuk ikut ujian skripsi. Dan ujian skripsi aku secara online ya, karena negara tercinta kita ini keadaannya masih belum kondusif, dan si COVID-19 itu masih belum hengkang dari sini ya. Dan ya itulah kenapa ujian aku masih secara online gitu. Dan ini bulan Juni tanggal 17 ya, 17 Juni. Dan sekarang ini jam 6 sore, jam 6 kurang 15 ya. Tepatnya jam 5:45. Kemudian apa aja yang perlu dipersiapkan untuk mengikuti ujian skripsi online? Yang pertama adalah menata tempatnya. Ya, menata tempat. Jadi aku beneran ini kan kos-kosan ya, tinggal di kos-kosan, jadi kamarnya itu sempit. Cuman aku ya menata dengan baik di mana tempat yang bagus, yang cahayanya bagus ya. Itu penting banget. Kemudian laptop dan handphone juga harus standby. Jangan lupa baterainya jangan sampai lowbat ya, harus full. Nah guys, ini ya yang aku siapin, yaitu laptop ya, laptop untuk PPT aku, terus handphonenya. Nah di sini aku pakai dari kampus ya, ketentuannya itu pakai aplikasi Google Meet. Jadi aku nanti aplikasinya tuh di handphone, terus laptopnya untuk PPT-nya aja. Lalu aku tak lupa pakai bantuannya si tripod ya. Ya ampun, karena kamar aku ini keadaannya sempit banget gitu. Jadi ya udahlah, memaksimalkan sebisanya aja. Dan kemudian ini tempat duduk aku, dan itu yang warna pink tempat kaki ya. Mohon dimaklumi ya, keadaan anak kos kayak gini, kamarnya berantakan, tolong jangan dibully. Kemudian paket data ya, walaupun aku di kos ini pakai wifi, cuman aku perlu mempersiapkan paket data juga untuk jaga-jaga aja kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya mati lampu gitu kan. Jadi aku beli paket data harian gitu loh guys, buat jaga-jaga ya. Semoga aja nggak mati lampu ya, semoga lancar aja sampai selesai. Kemudian persiapan selanjutnya adalah aku mempersiapkan headset ya. Headset ini penting banget, nanti biar suaranya bagus, fokus gitu. Kemudian aku sediain ring light juga ini. Ini tujuannya buat jaga-jaga juga, kalau misalnya nanti pencahayaannya kurang terang gitu kan, nanti bisa dibantu sama ring light ini ya, biar muka aku lebih terang aja kelihatan. Nah, untuk outfitnya atau pakaiannya gini, kalau masing-masing kampus kan ketentuannya beda-beda ya. Kalau kampus aku nentuinnya itu pakainya lengkap seperti biasanya, seperti halnya kita melakukan ujian skripsi di kampus, jadi lengkap. Mulai dari kemeja putih, pakai dasi ya, aku pakai dasi pakai dasi, kemudian almet ya, alma mater, dan pakai bawahan hitam ya, aku pakai rok pendek hitam. Dan yang kurang sih aku nggak pakai pantofel. Masa di kamar mau pakai pantofel?
Dan apalagi ya, kemudian jangan lupa skripsinya, nanti ketinggalan. Dan jangan lupa kalian juga mempersiapkan kertas kosong ya, kertas kosong macam ini nanti untuk mencatat apa-apa aja nanti yang disarankan oleh dosen penguji. Dan juga bolpennya jangan lupa, pulpen, kertas, semuanya disimpan, ditata dengan baik di samping kita ya. Kemudian kita cari tempat duduk, posisikan diri senyaman mungkin, jangan sampai kita merasa nggak nyaman. Dan kemudian jangan lupa, walaupun kita online, penampilan tetap diperhatikan mulai dari make upnya ya, karena penampilan itu akan membantu kita untuk lebih percaya diri. Dan selain itu juga kan lebih enak dilihat gitu kan sama dosennya. Masa walaupun mentang-mentang kita ujiannya online terus mau muka ala kadarnya gitu, nanti auto C lagi. Sorry ya, cuma bercanda aja. Cuman tetap aja penampilan harus dijaga, harus diperhatikan biar enak dilihat. Selain itu juga bisa membantu kita lebih percaya diri aja. Dan kita tentu akan kelihatan lebih cantik, ya kan? Dan persiapan selanjutnya adalah belajar, guys. Belajar ya, jangan lupa belajar. Aku juga belajar lagi, walaupun sebenarnya aku nih deg-degan juga sih, deg-degan guys, deg-degan. Takutnya nanti ngeblank gitu ya. Ya mudah-mudahan enggak aja lah, mudah-mudahan enggak ya. Terus apa ya, aplikasi ya, aplikasi yang digunakan sama kampus aku itu pakai Google Meet ya, karena masing-masing kampus kan beda-beda ya. Kalian, aku nggak tahu kampus kalian pakai apa, tapi kalau kampus aku pakai Google Meet. Dan sekarang masih jam 6-an, jam 6 kurang dikit, tapi aku udah ready banget ya. Aku udah mempersiapkan segala sesuatunya karena aku nggak mau kelabakan. Jadi aku persiapkan lebih awal biar aku bisa agak nyantai, terus latihan-latihan gitu, menyesuaikan cahaya, menyesuaikan apa ya, kameranya menghadap kemana-kemana, terus bagusnya kita gimana gitu ya. Dan apalagi ya, ya untuk sementara sih itu aja sih aku persiapin. Doain semoga lancar ya. Dan gimana nanti setelah ujian atau proses ujiannya nanti aku ceritain. Nah, teman-teman, itu tadi persiapan-persiapan yang aku lakukan sebelum mengikuti ujian skripsi. Oke, kemarin kan itu waktunya sebenarnya aku ya, jadwalnya itu adalah jam 8. Entah kenapa dimajuin jadi setengah 8 udah mulai gitu. Jadi karena dari kampus aku itu menggunakan aplikasi Google Meet, jadi yang nge-share linknya itu ke aku waktu itu dosen pembimbing sih. Jadi dari dosen pembimbingnya yang ngirim link Google Meet itu ke aku. Nah, yang perlu kita lakukan itu adalah untuk mendownload atau menginstal dulu aplikasinya gitu, biar terus kita daftar kan, kita bikin akun di Google Meet itu. Nah, setelah nanti dosen pembimbing itu nge-share link, jadi kita tinggal masuk aja di grup itu, di grup meetingnya itu. Jadi sebelum ujian berlangsung gitu kan, aku ditelepon dulu sama dosen pembimbing, nanyain, Mbak udah ready belum, udah siap belum gitu kan. Aku jawab, udah Pak, aku udah siap banget gitu ya, bahasanya bukan, bahasanya formal ya. Jadi aku bilang kalau aku udah ready, udah siap, semua udah aku siapin. Lalu dosen pembimbingnya nanya, Mbak yang ngirim linknya apa saya gitu. Ya saya bilang aja, Bapak aja deh Pak, soalnya saya nggak ngerti ya, emang aku nggak ngerti ya masalah Google Meet itu, nggak paham juga cara nge-share linknya gimana. Jadi dosen pembimbing aku yang nge-share link. Nah begitu aku klik linknya, jadi aku masuk dalam meetingnya yang dibuat oleh dosen pembimbing aku. Jadi di situ ada dosen pembimbing dan dosen penguji. Jadi dosen penguji itu jumlahnya masing-masing kampus ya beda-beda ya. Nah setelah itu kemudian dosen pembimbing aku yang melakukan sambutan gitu, kata-kata sambutan bentar doang. Setelah itu mempersilahkan aku untuk presentasi. Jadi dikasih waktu, waktunya nggak ditentuin sih harus berapa menit, cuman dibilang sebaiknya nggak terlalu lama.
Jadi sampaikan yang penting-penting aja gitu. Jadi presentasinya singkat ya. Jadi aku presentasi sekitar 15 atau 20 menitan gitu. Jadi aku ambil poin-poin pentingnya aja karena kan mereka semua juga udah megang draft skripsi aku kan. Kemudian setelah itu ada sesi tanya jawab. Nah, masing-masing penguji tuh ngasih pertanyaan gitu kan. Jadi ngasih pertanyaan, setelah itu ngasih saran. Kemudian apa yang harus dibenerin, apa yang harus direvisi gitu kan, apa yang harus dikurangin, apa yang harus ditambahin. Jadi masukan-masukannya itu semua kita tulis. Itu kenapa di persiapan kita harus menyediakan kertas kosong dan bolpen. Jadi itu untuk mencatat semua saran-saran atau masukan dari dosen penguji. Begitu juga dosen penguji kedua ya, ngasih-ngasih pertanyaan gitu dan saran juga. Nah, waktu selama ujian itu sekitar 1 jam lebih ya, 1 jam lebih. Cuman tepatnya itu aku lupa. Pokoknya sekitar 1 jam lebih gitu. Ya, cuman waktu pas aku presentasi itu ya, di tengah-tengah aku sedang presentasi, tiba-tiba aku ke out gitu dari grup itu. Mati sendiri gitu. Jadi aku kaget, loh, kok hilang? Mereka nggak ada gitu, cuman aku doang, loh, gimana ini gitu kan. Jadi aku close lagi. Terus aku klik lagi linknya, terus otomatis masuk lagi kan ke grup mereka. Dan mereka cuman senyum-senyum aja, dosen-dosen aku. Mungkin karena karena semuanya on gitu, karena semuanya aktif, jadi nggak kuat apa gimana, aku nggak ngerti. Cuman satu kali itu aja sih ada kendala itu. Jadi aku mulai lagi, lanjutin sampai selesai. Nah, setelah itu kemudian para dosen penguji itu discuss ya tentang hasil dari presentasi aku, dari ujian aku. Kemudian mereka sebenarnya sih nyuruh aku keluar dulu dari grup gitu kan. Cuman dosen aku bilang nggak usah deh gitu. Kita discussnya lewat, maksudnya kita menyampaikan nilai-nilainya itu lewat WA aja gitu. Jadi mereka saling bertukar, maksudnya saling ngirim hasil gitu kan, dari hasil presentasi aku itu melalui WA gitu. Jadi dikirim ke WA, kemudian satu dosen pengujinya itu yang mengumumkan. Jadi setelah nunggu beberapa menit, aku disuruh nunggu gitu ya. Setelah nunggu, akhirnya salah satu dosen penguji itu mengumumkan bahwa aku ternyata lulus. Jadi langsung diumumin bahwa saudari Kadek Karmini pukul sekian-sekian dinyatakan lulus dan menyandang gelar SE kayak gitu. Dan tentunya tidak lupa ada revisinya. Kayaknya revisi itu bukan aib ya, jadi nggak usah malu gitu. Jadi revisi itu adalah sesuatu yang wajar gitu. Jadi aku memang ada yang perlu ditambah-tambahin, sama ada yang perlu dibenerin juga, dan dikasih waktu gitu buat ngerevisi. Nah, setelah mengumumkan bahwa aku lulus, kemudian dosen aku tuh ya ngasih kesan dan pesan sama aku gitu. Dari masing-masing dosen semuanya ngasih kesan dan pesan. Jadi terharu. Pokoknya mereka ngasih pesan-pesan yang menyentuh banget pokoknya. Nah, setelah itu kemudian acara ditutup lagi sama dosen pembimbing aku. Jadi kita saling mengucapkan terima kasih, terus disemangatin sama dosen penguji. Kemudian ditanyain rencananya gimana, mau lanjut lagi atau punya rencana apa ke depannya setelah ini. Terus didoain semoga semuanya lancar, apapun ke depannya mau dikerjakan semoga semuanya berjalan lancar kayak gitu. Nah, itu aja sih ya pengalaman aku ya, sedikit pengalaman aku mengikuti ujian skripsi secara online. Jadi buat kalian di luar sana yang semester akhir, yang sedang mengerjakan skripsi, kalian jangan patah semangat walaupun kita sekarang masih menghadapi COVID-19 ini. Itu bukan alasan untuk kalian bermalas-malasan mengerjakan skripsi ya. Kalian harus tetap semangat. Kalau menurut aku
antara ujian online atau offline itu tiap orang kan masing-masing memiliki pendapat yang beda-beda. Kalau aku sendiri sih aku lebih suka online ya, karena kan waktu waktu seminar proposal itu aku kan offline di kampus. Kemudian aku bandingkan sama saat ujian kemarin yang online. Aku merasa lebih suka online gitu kan. Karena aku tipikal orang yang nggak terlalu pede atau nggak bisa percaya diri gitu kalau berbicara di depan orang banyak. Walaupun ujian skripsi itu kan hanya beberapa orang saja di depan kita. Tetapi itu udah bikin grogi banget, udah bikin gugup ya. Jadi aku kalau gugup itu harus megang sesuatu, terus main-mainin kaki. Nah, kalau pas di depan orang banyak kan kita nggak bisa kayak gitu. Kalau online, aku bisa. Jadi aku merasa lebih tenang lagi, lebih rileks. Walaupun aku di atas gini kelihatan rapi, kaki aku di bawah itu udah berbagai jenis macem. Jadi udah gimana ya? Gerak-gerik kaki aku tuh udah nggak karuan aja di bawah gitu kan. Tapi justru itu bisa mengusir rasa gugup aku. Sebenarnya aku gugupnya sih bukan karena bukan karena berbicara di depan dosen penguji kayak gitu, bukan. Gugupnya itu takut nggak bisa jawab. Takut nggak bisa jawab guys, gitu ya. Aku takut nggak bisa jawab. Tetapi untungnya kemarin semua berjalan baik-baik saja, berjalan dengan lancar. Nah, mungkin ada yang kepo tentang apa aja sih ditanyain kalau ujian skripsi. Ya, kalau ujian skripsi tentu aja pertanyaannya nggak jauh-jauh dari skripsi kalian. Jadi sebelum kalian ujian, kalian harus benar-benar belajar. Kalian harus menguasai skripsi kalian itu dari A sampai Z itu kalian harus kuasai. Jadi biar saat ditanya kalian itu nggak bingung gitu kan. Kalau kalian ngerjain skripsi sendiri, aku yakin ya nggak terlalu bingung lah, hanya perlu penguasaan lebih maksimal aja gitu kan. Dan selain itu, kalian juga harus mempelajari sesuatu yang berhubungan sama jurusan kalian. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan nggak terduga gitu, tiba-tiba nanyain teori yang kita pelajarin selama kita kuliah. Wow, kaget dong gitu kan. Jadi kalian itu harus mengetahui dan mempelajarinya di luar kepala harusnya yang itu ya. Kemudian sering-sering kalian itu belajar presentasi, ngomong-ngomong sendiri depan kaca, latihan ngomong. Kemudian jangan lupa juga kalian cari referensi atau sekiranya kalau skripsi itu kayak gimana, pertanyaan-pertanyaannya gimana, cara jawabnya gimana, itu bisa kalian pelajari, itu bisa kalian cari infonya di YouTube banyak banget ya tentang itu. Kalian bisa lakukan itu, karena aku juga kemarin gitu, karena kan aku takut nih nanti nggak bisa jawab, kira-kira apa sih pertanyaannya gitu. Jadi aku dari jauh-jauh hari setelah jadwal aku keluar itu aku mulai buka-buka YouTube, cari-cari kira-kira kalau skripsi itu pertanyaannya apa aja, kemudian cara presentasinya gimana, terus cara pembukaannya gimana, nutup presentasi gimana gitu. Jadi semua aku pelajarin di YouTube. Nah, itu ya sedikit pengalaman aku tentang ujian skripsi online. Semoga kalian tetap semangat mengerjakannya dan ujian kalian bisa sukses dan lancar. Kita berdoa semoga COVID-19 ini segera hilang dari negara kita ya, biar kita bisa wisuda offline. Oh, nggak lucu dong wisuda online. Aku gak berharap banget wisuda online. Oh my god. Cuman aku berharap ya semoga virus ini cepat hilang dan kondisi negara kita bisa normal seperti sedia kala, jadi semua aktivitas bisa berjalan dengan normal lagi. Sampai jumpa teman-teman, tetap semangat ya. Makasih udah nonton video aku, jangan lupa di like, komen, dan subscribe.